Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Saya mahasiswi program studi Ilmu Hukum angkatan 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kejahatan di laut. Mari kita simak video selengkapnya. Indonesia merupakan negara maritim yang mana hampir sebagian besar wilayah di Indonesia adalah perairan yang terdiri dari wilayah laut, pantai, dan juga samudra. Sesuai dengan data yang bersumber dari rujukan nasional pada data kewilayahan negara Republik Indonesia oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi atau Pushidros, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL, dan juga oleh Badan Informasi Geospasial atau BIO atau BIG, maksud saya, luas keseluruhan dari wilayah perairan Indonesia yakni mencapai 6,32 juta kilometer persegi, sedangkan luas daratan di Indonesia hanya mencapai 1.905 juta kilometer persegi. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan dunia. Akibatnya, tindak pidana laut marak terjadi. Salah satu dari kejahatan laut tersebut merupakan kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Salah satu tindak pidana yang terjadi sebagai negara maritim Indonesia yakni tindak pidana perompakan kapal laut, yang mana merupakan sebuah ancaman yang serius bagi wilayah perairan manapun. Kerap kali kita lebih menyoroti mengenai tindak pidana yang terjadi karena disebabkan oleh akibat dari letak geografis Indonesia yang mana terdapat di jalur perdagangan dunia melalui wilayah perairannya. Salah satunya pada kasus-kasus perompakan kapal laut. Hal itu menjadi masalah penting yang tengah dihadapi negara Indonesia. Perompakan kapal laut yang dilakukan oleh kapal-kapal milik negara asing yang terjadi khususnya di wilayah perairan Indonesia telah sangat meresahkan bagi dunia pelayaran. Tindak pidana perompakan kapal laut yang terjadi belakangan ini dapat ditinjau dari perspektif kriminologi dengan melibatkan motif dan modus sebuah tindak pidana yang terjadi, kemudian dapat dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. Secara umum dan garis besar, definisi dari bajak laut itu sendiri yang terdapat di dalam kamus antara lain, yang pertama, bajak laut atau pirasi merupakan suatu peristiwa perampokan yang terjadi di laut bebas, di laut luas, khususnya tindak pidana merampok atau menahan pelakunya adalah seorang penumpang kapal pribadi atau biasa kita kenal dengan sebutan ABK maupun pesawat terbang terhadap pesawat maupun kapal yang berada di luar yurisdiksi suatu negara. Yang B yaitu perampokan yang mana terjadi di laut bebas dengan mencuri kapal dari pihak-pihak yang memilikinya. Sedangkan yang C, perampokan yang mana dilakukan di laut. Dari beberapa definisi di atas, bahwasanya dapat dikatakan sebagai bajak laut atau pirasi jika tindak pidana perampokan itu terjadi di luar yurisdiksi suatu negara atau laut bebas. Menurut UNCLOS 1982, pirasi atau bajak laut adalah sebuah universal jurisdiction yang berarti kapal dinas pemerintah negara maupun kapal perang memiliki hak untuk mengangkap awak kapal dan tak terkecuali muatan yang terdapat di kapal tersebut yang telah dikuasai oleh bajak laut. Sedangkan bagaimana jika tindak pidana perampokan tersebut dilakukan di daerah zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan zona tambahan? Menurut UNCLOS 1982, jika terjadi tindak pidana perampokan di laut yang mana masih termasuk ke dalam perairan kepulauan, perairan kedalaman, dan laut teritorial suatu negara, hal itu masuk ke dalam istilah perampokan laut atau C atau armed robbery. Kondisi geografis Selat Malaka termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakibatkan Selat Malaka menjadi jalur strategis transportasi maupun perdagangan laut. Cerahnya data menunjukkan menurut Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang, Raymond Ivan, berdasarkan pemantauan Vessel Traffic System, terdapat 80 juta kapal yang melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Selaras dengan itu, harga barang yang diangkut
melalui Selat Malaka juga ikut meningkat. Akibatnya, tindak pidana laut yang terjadi di Selat Malaka marak terjadi. Salah satunya adalah perompakan atau pembajakan kapal. Menurut Internasional Maritim Bureau atau IMB, kenaikan kasus pembajakan dan perampokan mulai akhir tahun 1998 terjadi karena akibat krisis keuangan di Asia. Krisis keuangan tersebut mendorong individu untuk mendapatkan uang dengan cara apapun dengan tujuan agar dapat tetap bertahan hidup. Bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi maupun untuk bekerja pada perusahaan besar atau membuka usaha, sangat mudah dikalahkan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk membuka usaha atau bekerja pada perusahaan besar. Akibatnya, individu yang kalah berusaha mencari cara untuk tetap bertahan hidup, salah satunya melalui bergabung dengan kelompok perompak. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam melihat faktor kriminologi perompakan. Pada dasarnya, ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan layak, mereka akan menerima edukasi diri mengenai segala hal. Dengan adanya edukasi tersebut sangat berpengaruh besar untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia, khususnya dalam ini kasus perompakan. Akan tetapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Orang yang berpendidikan tinggi juga bisa sangat berpotensi melakukan sebuah tindak pidana, yang mana perompakan yang dilakukan adalah perompakan berskala besar dan terencana. Padahal semakin berpendidikan tinggi, semakin kaya seseorang, maka semakin tidak terlihat melakukan sebuah tindak kejahatan yang melanggar norma sosial masyarakat. Jika melihat pada teori-teori kriminologi, maka terdapat beberapa teori yang menghubungkan penyebab adanya kejahatan dengan faktor lingkungan dan eksternal pelaku, di antaranya teori anomi, teori subkultur, dan teori kontrak sosial. Dalam teori anomi, kejahatan terjadi karena adanya perbedaan pada struktur sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kelas sosial yang timbul karena krisis keuangan, yakni kelompok individu yang mampu bersaing secara ekonomi dan kelompok individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara ekonomi. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mendukung aksi perompakan kapal laut yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran kasus yang terjadi khususnya di Selat Malaka, yakni karena faktor internal, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi serta faktor penegakan hukum. Berdasarkan faktor lingkungan dan ekonomi yang dikaitkan dengan teori-teori dalam kriminologi, terjadinya perampokan disebabkan karena adanya perbedaan kelas sosial dan keharusan untuk bertahan hidup, di mana karena adanya krisis keuangan di Asia mengakibatkan adanya kelompok individu yang kesulitan secara ekonomi sehingga berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang untuk hidup, yang mana pada akhirnya individu tersebut bertemu satu sama lain dan membentuk kelompok untuk mencari kehidupan salah satunya melalui perompakan. Sedangkan berdasarkan faktor internal yang dikaitkan dengan teori kriminologi rational choice teori, maka individu dapat memilih untuk melawan hukum atau menaati hukum. Para pelaku perompakan memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan melawan hukum mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat, khususnya secara ekonomi. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan yang kurang sehingga mengakibatkan rendahnya pendidikan pelaku yang mendorongnya melakukan kejahatan. Namun tak jarang juga pelaku perampokan memiliki pendidikan tinggi, yang mana kelompok perampokan ini berperan dalam perampokan skala besar dan terencana dengan baik. Dari kasus tersebut terlihat bahwa ilmu kriminologi juga berperan dalam menganalisis faktor kriminologi penyebab terjadinya kejahatan perompakan yang kemudian bermanfaat juga dalam penentuan solusi.
Pada dasarnya adanya kejahatan perompakan sangat didukung dengan tekanan psikis yang mengharuskan seseorang bertindak demikian.